Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Nikmah. Saya dari Prodi PAI kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode storytelling. Metode storytelling adalah teknik penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan cerita sebagai media utamanya. Metode ini sering digunakan dalam pembelajaran presentasi, pemasaran, dan komunikasi interpersonal karena dinilai lebih menarik, mudah diingat, dan membangkitkan emosi teman-teman. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode storytelling secara umum. Kelebihan metode storytelling yang pertama, menarik dan memikat perhatian. Cerita mampu membuat teman-teman lebih fokus dan terlibat karena lebih menyentuh secara emosional. Yang kedua, mudah diingat. Informasi yang disampaikan lewat cerita lebih mudah diingat dibandingkan penyampaian data atau fakta biasa. Yang ketiga, membangun koneksi emosional. Cerita bisa membangkitkan empati dan kedekatan, membuat pesan lebih kuat dan bermakna. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, mendorong audiens berpikir lebih luas dan kreatif, terutama anak-anak. Yang kelima, cocok untuk semua usia, bisa digunakan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tinggal menyesuaikan gaya dan kontennya. Kekurangan metode storytelling, yang pertama, butuh keterampilan khusus. Tidak semua orang bisa bercerita dengan baik, butuh latihan agar cerita mengalir dan menarik. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Menyampaikan materi melalui cerita bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan metode langsung. Yang ketiga, risiko pesan tidak tersampaikan dengan jelas. Jika struktur cerita kurang jelas, pesan utama bisa tenggelam atau disalahpahami. Yang keempat, sulit digunakan untuk materi yang sangat teknis. Untuk topik-topik secara rumus, matematika, atau data statistik kompleks, storytelling kurang cocok sebagai metode utama. Yang kelima, bisa menjadi terlalu subjektif. Cerita personal atau emosional kadang kurang netral dan bisa menimbulkan interpretasi berbeda-beda. Berikut adalah langkah-langkah penerapan metode storytelling dalam pembelajaran atau komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan atau materi. Yang pertama, menentukan tujuan. Tentukan apa yang ingin dicapai melalui storytelling. Misalnya, menyampaikan nilai moral, memperkenalkan konsep pembelajaran, mengembangkan imajinasi dan keterampilan berbahasa. 2. Memilih cerita yang sesuai. Pilih cerita yang relevan dengan tema atau materi sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman teman-teman. Memiliki alur yang menarik dan pesan yang jelas. Yang ketiga, mempersiapkan media pendukung opsional. Gunakan alat bantu seperti gambar, boneka, buku, cerita audio, dan atau video, PowerPoint, atau media digital interaktif. Yang keempat, mempelajari dan memahami cerita. Guru atau penyaji harus memahami alur cerita, karakter, dan dialog inti pesan atau nilai yang ingin disampaikan. Yang kelima, menyampaikan cerita dengan teknik yang tepat. Gunakan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerakan tubuh untuk menghidupkan cerita. Teknik storytelling biasa dilakukan secara lisan, verbal, visual, digital, drama, atau teater. 6. Melibatkan teman-teman. Ajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan, menebak kelanjutan cerita, meniru tokoh atau suara berdiskusi setelah isi cerita. Yang ketujuh, menyampaikan pesan atau refleksi setelah cerita selesai. Tanyakan kepada teman-teman apa pelajaran yang bisa diambil, bahas nilai-nilai atau pesan moral, hubungkan cerita dengan kehidupan nyata atau materi pelajaran. Yang ke-8, evaluasi dan tindak lanjut. Penerapan metode storytelling dalam pendidikan agama Islam sangat efektif karena banyak nilai-nilai Islam yang disampaikan melalui kisah seperti kisah para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh. Berikut cara menerapkannya. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Contoh, menanamkan akhlak mulia seperti jujur, sabar, tawakal. Mengenal sejarah Islam, kisah nabi atau sahabat. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memilih cerita Islami yang sesuai. Pilih kisah-kisah dari Al-Quran. Misalnya, kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya. Hadis Nabi, sirah Nabawi, riwayat hidup Nabi Muhammad, kisah Nabi
dan ulama pastikan cerita memiliki pesan moral dan relevan dengan usia mahasiswa. Yang ketiga, menyampaikan cerita dengan menarik, gunakan bahasa yang sederhana dan menyentuh ekspresi dan intonasi suara. Media pendukung seperti gambar, boneka, video, animasi Islami, teknik interaktif, bertanya, mengajak mahasiswa. Yang keempat, mengaitkan cerita dengan kehidupan siswa. Setelah cerita selesai, mengajak siswa untuk mengenal apakah hikmah dari cerita tersebut, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, setelah cerita Nabi Ibrahim yang jujur dan taat, diskusinya penting taat kepada orang tua dan guru. Yang kelima, kegiatan tindak lanjut mahasiswa menggambarkan adegan cerita menulis pesan moral. Cerita bermain peran dalam kisah Nabi atau sahabat, membuat cerita Islami sederhana versi mereka sendiri. Contoh penerapan pertama, kejujuran. Cerita kisah Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin. Pesan pentingnya jujur dalam segala hal tindak lanjut. Mahasiswa membuat komik pendek tentang kejujuran. Berikut adalah beberapa manfaat metode storytelling terutama dalam konteks pendidikan termasuk pendidikan agama Islam. Yang pertama, menyampaikan nilai dengan cara yang menarik. Cerita membuat pesan moral nilai agama lebih mudah dipahami dan diterima, terutama oleh anak-anak. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Informasi yang disampaikan lewat cerita lebih mudah diingat karena terkait dengan emosi, tokoh, dan alur peristiwa. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi dan kreativitas mahasiswa. Dilatih untuk berimajinasi, membayangkan tokoh dan kejadian, serta memupuk kreativitas dalam berpikir dan bercerita. Yang keempat, membangun empati dan karakter cerita, memungkinkan siswa merasakan perasaan tokoh, memahami situasi, dan menumbuhkan sikap seperti sabar, jujur, dan penyayang. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berbahasa. Storytelling melatih kemampuan mendengar dengan baik, berbicara secara jelas dan ekspresif, memahami struktur bahasa. 6. Membuat pembelajaran lebih hidup. Pembelajaran jadi tidak membosankan, lebih menyenangkan dan interaktif. Yang ketujuh, menanamkan akidah dan akhlak Islami. Dalam konteks PAI, cerita di hari kisah Nabi dan sahabat sangat efektif untuk menanamkan keimanan, keteladanan, dan nilai-nilai Islam. Marilah mahasiswa menggunakan metode storytelling karena metode ini sangat mudah untuk kita pelajari, untuk kita terapkan di prodi pendidikan agama Islam. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.